Shalom. Tuhan Yesus itu baik. Ada amin? Amin. Terima kasih masih memberikan kesempatan untuk saya bersaksi. Di mana saudara-saudaraku kemarin kita dalam pelayanan mulai sejak dari Januari sampai kemarin saya melayani memang orang-orang susah. Orang-orang yang dikatakan membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan kasih sayang Tuhan, dan membutuhkan juga berkat dari kebenaran firman Tuhan. Dan begitu juga kemarin puji Tuhan ketika saya melayani juga ada dua ibu, mereka adalah agama Muslim. Mereka sudah berupaya ke dokter, mereka juga sudah berupaya pergi ke dukun. Dorong bilang sampai ke dukun karena itu ibu itu orang apa namanya? Buton. Nah, ketika dia pergi ke Buton untuk berobat, ke sana mereka dapat seorang bapak yaitu kata dukun. Ketika di sana tuh bapak dukun bilang, yang mana dia pesakit itu yang di depan rumah ada backing. Dan akhirnya saudara-saudaraku, ketika dia pulang bukan menjadi dikatakan jadi berkat atau bukan dipulihkan, tetapi penyakitnya semakin bertambah. Dan akhirnya puji Tuhan ketika lewat dari Ibu Fatma, dan mungkin mereka tidak hadir, mungkin ada sesuatu yang apa namanya sibuk kali. Dan akhirnya kita bersama-sama dengan Ibu Fatma kunjungi keluarga itu. Dan akhirnya saudara-saudaraku, mereka memang betul-betul membutuhkan berkat daripada Tuhan, yaitu pemulihan. Terus saya tanya, kalian agama Muslim, apakah percaya Tuhan Yesus? Kalau percaya Tuhan Yesus pasti dipulihkan. Amin. Dan mereka katakan, iya ibu saya percaya Tuhan Yesus. Maka ketika mereka percaya, saya katakan ikut Tuhan Yesus, ampuni saya Tuhan Yesus, sembuhkan saya mau bertobat dan saya mau setia. Dan puji Tuhan saudara-saudaraku, itu ibu itu kemarin sudah dipulihkan. Dia tidak bisa jalan, tidak bisa berdiri, tetapi dengan kuasa Tuhan dia sudah berdiri dan sudah berjalan. Ada amin? Amin. Tuhan Yesus itu dahsyat yang luar biasa. Asalkan benar-benar orang percaya bahwa dia yang sanggup mampu melakukan mujizat. Dan ketika itu pun saya katakan kepada orang-orang sakit, kalau sakit jangan dulu lari ke ini dukun. Jangan sampai dukun bertindak. Kemarin saudara-saudaraku dukun bertindak di daerah Likupang, daerah Rasaan, Masarang, Rasaan. Dan ketika di sana juga itu bapak pindah tua. Dan akhirnya istrinya juga saudara-saudaraku sakit. Dan ketika itu pun kenapa ibu ini dia sakit segitiga dari ujung asam lambung sini dia pikir ke kiri, samping ke kanan juga. Dan akhirnya saudara-saudaraku ternyata ibu ini dorang pergi lagi ke dukun. Akhirnya dukun bertindak. Dukun bilang bahwa jo ini segala macam ini pitanam panguni pe orang kakak yang meninggal itu di kuburan sana. Jadi dorang pi antar tengah malam. Dan akhirnya saudara-saudaraku saya katakan apa ini yang mau dilakukan ini? Yang ada Tuhan tunjukkan ada segitiga. Ada segala penyembah berhala yang mau dibawa di mana itu? Ada di sana, saya bilang ada di kuburan. Akhirnya saudara-saudaraku pergi saudara-saudaraku, diambil segala macam yang dorang ada tanam di sana. Dan akhirnya saudara-saudaraku ini dukun bilang, yang mana yang ada backing lagi itu yang ada tetangga. Saya bilang ini tetangga dapat dengar kong, dorang datang potong penghuni habis. Ada amin. Dan akhirnya saudara-saudaraku itu dorang 3 orang kasih yang itu dorang bilang bahwa saudara itu ini dukun so ambil dorang penama, kong dorang so taruh di dalam botol, penentok dorang so campur apes tuh, kong dorang so suruh buang di tengah laut. Kasihan. Saya bilang besok-besok ini orang 3 orang bersaudara ini udah antara dorang mati atau dorang sekarang. Saya bilang sungguh itu yang ada tanggung dorang berdosa. Dan akhirnya saudara-saudaraku saya bilang, ibu, coba ibu buka hati. Ini so pipa dukun, so segala macam dukun ada pigi. Kong belum ada pemulihan, berarti Tuhan bilang datang ke Tuhan kong dengan bertobat. Akhirnya satu keluarga itu bertobat saudara-saudaraku, dan akhirnya puji Tuhan itu ibu itu sudah dipulihkan. Karena saudara-saudaraku saya dalam pelayanan untuk melayani orang sakit dalam segi hal apapun itu saya tegas, saya bilang hanya firman yang dapat memulihkan. Ada amin? Sebab firman itu pribadi Tuhan Yesus sendiri.
Kalau orang sebagai orang Kristen ya usah cari-cari itu dukun. Cari itu Tuhan Yesus. Ada amin. Karena dukun ini saudara-saudaraku berbahaya. Berapa kemarin kalau di tetangga Ibu Fat itu, kalau dorang juga ada bakal lain itu dompet saudara, paling semua kupotong. Jadi saya bilang nggak usah lari-lari lepas dukun, lari jumpa Tuhan. Ada amin. Karena orang penafas hidup itu ada apa Tuhan, bukan ada apa manusia. Dukun itu saudara-saudaraku mereka menyembah berhala, bukan menyembah nama Tuhan. Kemarin juga saudara-saudaraku ada di puncak gunung apa Pasek? Kanaan. Nah di sana saudara-saudaraku ini bapak dia bilang, ibu saya juga hamba Tuhan, saya juga jaga doa orang sakit. Tapi saya berdoa dengan pakai firman Tuhan. Saya bilang berdoa bagaimana pakai firman Tuhan? Apakah ibadah dulu baru berdoa? Dia bilang bukan ibu, saya bukan beribadah. Cuma Alkitab itu saya pakai untuk mendoakan orang. Ternyata ketika adik iparnya sakit, saya kunjungi keluarga itu dan akhirnya saudara-saudaraku saya bilang bapak doa pembukaan hingga kebenaran firman Tuhan. Ternyata saudara-saudaraku dia tahu berdoa. Saya bilang bagaimana dia berdoa, katanya berdoa orang sakit, berarti dia tahu berdoa. Ternyata saudara-saudaraku Alkitab ini dia pakai senjata untuk mendoakan itu orang, tetapi dia pakai dengan kekuatan-kekuatan dia sendiri. Saya bilang itu bapak bertobat Jo. Kong bapak ini jaga berdoa orang sakit, bilang berdoa. Kong kenapa suruh berdoa? Nggak tahu. Yo ibu, saya bukan berdoa begitu, saya cuma berdoa bagaimana dong? Ternyata saudara-saudaraku dia pakai dan dia baca-baca mungkin segala hal-hal penyembah berhala. Saya bilang bapak jangan sekali-sekali itu firman Tuhan mau pakai dengan penyembah berhala. Karena pada dalam rumah mulai pintu masuk sampai di pinggiran itu segala macam ada gantung-gantung nintau apas tuh. Saya bilang bapak apa nih gantung-gantung ini? Oh nyanda ibu dong pukul cerita lain. Saya bilang oh apa yang terjadi? Kok kita bilang bapak ketika bapak mau doakan orang sakit cara bagaimana? Dengan ini ibu, dengan ini Alkitab. Ternyata saudara-saudaraku Alkitab itu dia pakai senjata untuk mau doa orang. Ternyata dia kasih mandi orang kabal. Aduh, akhirnya saudara-saudaraku saya bilang bapak masih bamabo. Iya ibu. Nah, kok bagaimana bapak bilang bapak hamba Tuhan kok masih bamabo? Ternyata itu dia bukan hamba Tuhan, dia cuma dikatakan Alkitab itu dia pakai untuk senjata untuk mengobat orang-orang ini. Dia pakai dan baca-baca, nggak tahu pakai baca apa listo kan. Lalu akhirnya saya bilang bapak bertobat Jo. Kalau bapak belum bertobat, saya bilang nanti besok-besok pun Tuhan datang DP murka Tuhan untuk menimpa dalam kehidupan bapak. Karena Alkitab ini jangan pakai dengan segala penyembah berhala. Saya bilang Alkitab ini adalah pribadi Tuhan Yesus yang dapat memberikan kekuatan, kesehatan, semangat hidup dan mendatangkan berkat dan dapat merubahkan hidup masih kegelapan ke terang dan tidak setia jadi setia. Yang masih bamabo dia ubahkan dengan firman ini supaya so tidak lagi bamabo, so tidak lagi baroko. Iya toh? Kalau Pak Sek masih bamabo, so nyana Pak Sek? So nyana atau ada? Masih lagi baroko? Tentu orang ini sebagai anak-anak Tuhan jadilah saksi, jadilah terang banyak orang. Ada amin? Jangan lagi orang melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena saudara-saudara kalau orang belum mau bertobat, saya bilang sama bapak itu nanti berdoa pada besok-besok hari saya bilang jangan sampai murka Tuhan datang sebelum bapak bertobat. Dan akhirnya dia bilang ibu belum waktu kok kapan yang bertobat. Dan akhirnya saya bilang iya kapan bapak bertobat nanti Tuhan lah yang tahu. Ada amin? Dan begitu juga saudara-saudaraku sampai kemarin kesaksian dalam pelayanan hujan panas tiap malam itu saya lalui bersama dengan Bapak Sek. Dan begitu juga kadang Bapak Sek dia jangan mengeluh sedikit-sedikit. Dia bilang solalah kita dengan motor. Nah kalau solalah sudah jodang nanti bilang pada orang kalau dorang ada berkat pakai oto jokang. Kalau nyanda ya sudah suruh jodoh datang. Dan akhirnya Pak Sek bilang boleh lagi, orang boleh mau jalan sama saya bilang ya iyalah supaya motor ini menjadi berkat banyak orang. Ada amin? Walaupun orang cuma dengan roda 2 dalam perjalanan, kalau orang hati tulus, orang hati pikiran itu bersama dengan Tuhan,
Walaupun dia jauh sampai di Merauke sekalipun dengan ini motor, orang tidak rasa capek. Ada amin? Karena Tuhan menyertai, karena Tuhan bersama-sama dengan kita di dalam pelayanan. Dan biarlah kiranya kesaksian ini boleh menjadi berkat banyak orang juga mau bertobat, dan banyak orang juga mau dipulihkan, disembuhkan sesuai dengan pertobatan mereka sendiri. Amin. Saya kembalikan